Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Diana Sanah dengan NIM 24040300011. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan tentang penerapan persamaan diferensial orde 2 pada gerak proyektil dalam permainan olahraga. Definisi gerak proyektil. Gerak proyektil adalah gerakan suatu benda yang dilempar atau diluncurkan ke udara dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dengan lintasan yang berbentuk parabola. Contohnya adalah bola yang dilempar, panah yang ditembakkan, atau bola sepak yang ditendang. Definisi orde 2. Aplikasi persamaan diferensial orde kedua adalah penerapan persamaan diferensial biasa yang berorde 2 untuk memodelkan, menjelaskan, dan menganalisis berbagai fenomena nyata yang melibatkan perubahan posisi, kecepatan, dan percepatan. Persamaan diferensial dengan orde 2 memiliki turunan kedua sebagai turunan tertinggi, sehingga sangat sesuai untuk mendeskripsikan sistem fisika, teknik, biologi, serta ekonomi di mana perilaku sistem sangat dipengaruhi oleh percepatan atau perubahan laju. Contoh-contohnya meliputi gerakan massa dan pegas, rangkaian listrik RLC, getaran struktur, dinamika kendaraan, hingga metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan model berorde 2. Selanjutnya ada definisi hukum Newton. Pada pembahasan kita kali ini menggunakan hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum Newton 2 secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Penerapan hukum Newton 2 ini pada gerak proyektil dalam olahraga secara langsung menghasilkan persamaan diferensial orde 2 yang menggambarkan percepatan bola akibat gravitasi dan faktor lainnya. Model matematika ini memungkinkan analisis lintasan secara akurat serta sangat penting dalam biomekanika, strategi olahraga, dan optimasi performa atlet. Penerapan persamaan diferensial orde 2 pada permainan bola basket. Dalam permainan bola basket, lintasan bola pada saat pemain melakukan tembakan atau shooting, operan melambung, atau lob pass maupun lemparan bebas merupakan contoh nyata gerak proyektil yang dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak proyektil ini secara matematis dideskripsikan menggunakan persamaan diferensial orde 2 karena mengacu pada perubahan percepatan terhadap waktu. Dasar matematis dari fenomena ini berasal dari hukum Newton 2. Dasar teori dalam contoh ini adalah hukum Newton 2 yang menyatakan sigma F sama dengan M kali A, dengan F adalah gaya total, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Karena percepatan adalah turunan kedua posisi, maka A sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Maka hukum Newton 2 dapat ditulis F sama dengan M dikali D kuadrat X per dt kuadrat. Ini berarti hukum Newton 2 adalah sebuah persamaan diferensial orde 2. Oke, perkenalkan nama saya Putri Dia Pitaloka dengan NIM 24040300013. Oke, yang selanjutnya yaitu gerak proyektil dan hubungannya dengan PD order 2. Pada gerak proyektil, gaya satu-satunya setelah bola dilepaskan adalah gaya gravitasi. Dalam arah horizontal, tidak ada gaya yang bekerja dan percepatannya sama dengan 0. Lalu persamaan diferensialnya M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan 0. Lalu selain arah horizontal ada arah vertikal. Nah, gaya gravitasi pada arah vertikal ini bekerja ke bawah sehingga F sama dengan minus mg. Tanda minus ini karena arah gravitasi turun, sedangkan arah Y biasanya didefinisikan ke atas. Nah, persamaan diferensialnya menjadi md kuadrat Y per dj kuadrat sama dengan min mg, ekivalen dengan d kuadrat E per dy kuadrat sama dengan min g. Nah, dari sinilah persamaan diferensial orde 2 mengatur naik turunnya bola.
Kemudian kita masuk di penyelesaian ODE-nya melalui integrasi. Nah, yang pertama dari arah horizontal terlebih dahulu, kita punya order d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 0. Integrasi pertamanya yaitu dx per dt sama dengan vx sama dengan v0 cos theta. Kemudian integrasi kedua dari arah horizontal yaitu xt sama dengan v0 cos theta t. Nah, kita namai persamaan 1. Kemudian dari arah vertikal kita punya order d kuadrat y per dy kuadrat sama dengan min g. Integrasi pertamanya yaitu dy per dt sama dengan vyt sama dengan v0 sin theta min gt. Lalu integrasi keduanya yaitu yt sama dengan y0 plus v0 sin theta t min setengah gt kuadrat. Kita namai persamaan ini persamaan kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu lintasan parabola, di mana kita menghilangkan waktu atau t. Nah, dari xt sama dengan v0 cos theta t dari sebelumnya dari arah horizontal, maka t sama dengan x per v0 cos theta. Nah, membuat persamaan yang selanjutnya adalah membuat persamaan parabola menggabungkan xt dan yt. Gerak bola pada proyektil selalu punya dua posisi, yaitu posisi horizontal dan posisi vertikal. Secara terpisah, posisi horizontal atau xt hanya memberitahu posisi mendatar pada waktu t, dan yt, yaitu posisi vertikal, hanya memberitahu posisi vertikal. Pada waktu t, belum diketahui bentuk lintasannya. Untuk mengetahui lintasannya, perlu kita gabungkan antara xt dan yt-nya. Kemudian kita gabungkan xt dan yt-nya. Dari persamaan 1 diperoleh t sama dengan x per v0 cos theta, maka yt sama dengan v0 sin theta t min setengah gt kuadrat dari yang sebelumnya, sama dengan v0 sin theta x per v0 cos theta min setengah g x per v0 cos theta kuadrat. Lalu kita punya x sin theta per cos theta min gx kuadrat per 2v kuadrat cos theta t cos kuadrat theta sama dengan x tan theta min gx kuadrat per 2v kuadrat cos kuadrat theta. Jadi maka persamaannya sama dengan x tan theta min gx kuadrat per 2v kuadrat cos theta cos kuadrat theta. Inilah yang akan digunakan sebagai persamaan untuk mengetahui bentuk parabola. Saya Muhammad Abrizikra dengan NIM 2404030003. Oke, selanjutnya kita lanjut ke studi kasus. Jadi di sini ada soal, yaitu seorang pemain basket melepaskan bola dari ketinggian Y0 sama dengan 2 meter dengan kecepatan awal V0 sama dengan 8 meter per sekon. Tinggi ring adalah H sama dengan 3,05 meter dan jarak horizontal dari jarak pelepasan ke bawah ring adalah D sama dengan 4,57 meter. Abaikan hambatan udara dan gunakan G sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Oke, 1. Tentukan nilai sudut theta dalam derajat yang memungkinkan bola melewati ring, yaitu YD sama dengan H. Jadi yang memenuhi YD sama dengan H. Lalu yang kedua, untuk masing-masing sudut, hitung waktu penerbangan sampai bola berada pada posisi horizontal X sama dengan D. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan persamaan yang sudah kita peroleh, yaitu Y sama dengan X tan theta min GX kuadrat per 2V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, kita ganti YX menjadi YD sama dengan H. Maka persamaan menjadi H sama dengan Y0 plus D tan theta min GD kuadrat per 2V0 kuadrat cos kuadrat theta. Lalu kita misalkan U sama dengan tan theta. Nah, dengan menggunakan persamaan secant kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta, maka kita peroleh 1 per cos kuadrat theta sama dengan 1 plus tan kuadrat theta sama dengan 1 plus U kuadrat. Oke,
maka maka persamaannya berubah menjadi H sama dengan Y0 plus Y0 plus DU min GD kuadrat per 2V0 kuadrat dikali 1 plus U kuadrat. Oke, lalu ubah persamaannya menjadi AU kuadrat plus BU plus C sama dengan 0. Jadi kita rubah bentuk H sama dengan Y0 plus DU min GD kuadrat per 2V0 kuadrat 1 plus U kuadrat dirubah menjadi bentuk AU kuadrat plus BU plus C sama dengan 0. Diperoleh menjadi min GD kuadrat per 2V0 kuadrat dikali U kuadrat plus DU plus Y0 min H min GD kuadrat per 2V0 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita peroleh koefisien A itu min GD kuadrat per 2V0 kuadrat, koefisien B itu D, dan koefisien C itu adalah Y0 min H min GD kuadrat per 2V0 kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan mencari koefisien A. Jadi, dilihat dari koefisien A yang adalah min GD kuadrat per 2V0 kuadrat, kita hitung dulu dari D kuadrat. Kita tahu dari soal kalau D itu adalah 4,57. Jadi kita hitung di sini D kuadrat sama dengan D kuadrat sama dengan 4,57 kuadrat sama dengan 20,8849. Terus kita kalikan dengan D, kita kalikan dengan G. Jadi 4,81 dikali 20,884 menjadi sekitar 204,880869. Lalu kita hitung 2V0 kuadrat. V0 kuadrat kita tahu itu tadi dari soal adalah 8. Jadi di sini menjadi 2 kali 8 kuadrat sama dengan 128. Lalu kita tinggal gabungkan. Jadi GD kuadrat per 2V0 kuadrat menjadi 204,880869 per 128. Menjadi sekitar 1,600631789000625. Oke, itu adalah koefisien A. Lalu untuk menentukan koefisien B, tadi kita sudah ketahui koefisien B adalah D, dan D tadi adalah 4,57. Jadi koefisien B adalah 4,57. Lalu koefisien C adalah Y0 min H min GD kuadrat per 2V0 kuadrat. GD kuadrat per 2V0 kuadrat itu adalah koefisien A yang kita sudah ketahui, yaitu 1,600031789000625. Koefisien H kita tahu dari soal adalah 3,05, dan Y0 kita tahu itu adalah 2 dari soal. Jadi 2 dikurangi 3,05 dikurangi 1,600631789000625 menghasilkan min 2,650631789000625. Nah, maka diperoleh persamaannya setelah kita masukkan ke persamaan yang tadi menjadi min 1,600631789000625 U kuadrat plus 4,57 U min 2,6503178900625 sama dengan 0. Nah, setelah kita tahu persamaannya, kita mencari akar-akarnya, yaitu setelah dicari akar-akarnya kita peroleh U1 menjadi 0,809581114361311. U2 kita peroleh 2,04557488615457. Nah, untuk mencari sudutnya kita gunakan arctan. Jadi sudut pertama theta 1 kita gunakan arctan dari U1. Kita peroleh arctan U1 itu menjadi 38,99 derajat. Terus Q2 kita gunakan arctan U2. Kita peroleh 63,95 derajat. Jadi untuk soal nomor 1,
Untuk masing-masing sudut kita sudah ketahui, yaitu sudut pertama 38,99 derajat dan sudut kedua adalah 63,95 derajat. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita hitung waktu bola dari penerbangan sampai bola berada pada posisi horizontal untuk kedua sudut. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus yang kita sudah peroleh juga, yaitu T sama dengan X per cos theta. T sama dengan X per V0 cos theta. Nah, diperoleh T1 itu 4,57 per 8 kali cos U1. Sudut 1 itu 38,991 derajat. Nah, kenapa X berubah menjadi 4,57? Karena kita cari yang X sama dengan D. Jadi X-nya adalah 4,57, yang itu adalah D. Nah, setelah kita cari, kita ketemu T1 itu menjadi 0,73489 sekon. Lalu yang kedua, T2 sama dengan 4,57 per 8 cos sudut 2. Sudut 2 adalah 63,94780 derajat. Kita hitung, diperoleh menjadi 1,30069 sekon. Oke, jadi buat soal kedua kita peroleh waktu 1 adalah 0,73498 sekon dan waktu T2 adalah 1,30069 sekon. Cukup sekian. Terima kasih.